Bab 54. Salah paham membuat pertengkaran. Canari seketika merasa lega. Ternyata mobil yang barusan datang masuk ke tempat parkiran ialah mobil suaminya. Dan dengan cepatnya Canari langsung menyambut kepulangan sang suami dari Bandung. "Kamu nungguin aku ya?" tanya Basten saat melihat istri tercintanya menyambut kedatangannya dengan penuh semangat. Mana Popeyes-nya?" Canari langsung menyambar suaminya dengan minuman kesukaannya, sambil menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang suami yang begitu menggoda. Basten akhirnya menyuruh Pak Supir untuk mengambil bungkusan plastik yang berisi dengan barang kesukaan sang istri. Malam pun datang setelah beberapa jam kepulangan Basten dari Bandung. Dan malam itu mereka makan malam seperti biasanya. Namun Canari lebih banyak memilih Popeyes dibanding dengan makan nasi. "Kamu kenapa makan itu terus, nanti perutmu sakit?" tanya Basten mengkhawatirkan istrinya yang dari tadi belum melahap sesuap nasi. "Tadi aku udah makan Mas, sama Bibi di dapur," jawab Canari yang masih sibuk dengan Popeyes-nya. Beberapa menit kemudian, acara makan malam pun telah usai. Keduanya kini sudah berada di ruang tamu sambil menyaksikan film India action terbaru. Dengan ragu-ragu Canari mencoba memulai komunikasi dengan suaminya. "Mas, apa aku boleh tanya sesuatu sama Mas?" Perkataan Canari terdengar serius, walaupun sedikit ragu. Basten yang tadinya sedang asyik menyaksikan adegan film India di layar televisi, seketika ia langsung mengalihkan tatapannya dengan serius pada istrinya. "Iya sayang, nanya apa? Kayaknya serius banget deh." "Tentang masa kecil Mas, aku ingin tahu seperti apa masa lalu Mas dulu tanpa seorang ibu." Sambil melanjutkan menikmati sisa-sisa pop ice-nya. "Seperti aku saat ini. Ngebayangin aja tanpa mama di sampingku sekarang. Rasanya ketakutan gitulah." Basten terlihat sedikit terkejut, hingga ia memilih mematikan televisi yang sedang mereka tonton, sebelum menjawab pertanyaan istrinya yang menurutnya akan sulit baginya mengingat masa lalu yang sangat kelam itu bagi dirinya. Dengan menghembuskan nafas, Basten mulai bicara tentang masa lalu. "Kenangan aku tentang kehadiran seorang ibu. Bisa dibilang tidak ada. Bahkan aku bisa menyimpulkan aku bagaikan lahir ke dunia ini tanpa ibu. Tapi tidak mungkin. Intinya, aku besar, hanya bisa merasakan kasih sayang seorang ayah dan kakek." Basten berusaha membuka galeri lama dalam benaknya yang sudah sekian puluh tahun ia kubur. "Saat itu yang aku tahu. Dan yang bisa kuingat dia pergi sama laki-laki lain. Tanpa mempedulikan teriakan aku. Dan sejak perpisahan itu, aku tidak pernah lagi melihatnya." Basten yang biasa terlihat suka bergurau jika berbicara, kali ini ia terlihat serius bercampur dengan rasa sakit dan sedih yang ia rasakan, saat menjawab pertanyaan istrinya yang tak pernah terpikir olehnya sebelumnya bahwa akan ditanyai tentang masa lalu yang begitu suram itu. Mungkin Mas aja yang gak tahu dia hadir." Perkataan Canari berusaha membuat situasi suaminya untuk tidak terlalu kaku. "Tolong, gak usah dibahas tentang dia lagi, bisa kan?" sentak Basten dengan hati yang sangat bergetar, seolah tak ingin membuka lembaran masa lalu itu yang sangat suram bagi dirinya. "Mas, aku ngerti perasaan Mas. Aku cuma ingin keadilan aja di antara kalian. Dan termasuk aku yang kini sudah menjadi istrinya Mas." Canari bicara dengan situasi polos. Tak terpikir olehnya kalau hal itu akan memancing emosi suaminya. "Apa? Adil? Adil buat siapa?
Emang kamu sudah dirasuki apa sama dia, hingga kamu begitu bersemangat belain dia? Perkataan Basten sangat terdengar keras, hingga membuat Canari sedikit tertekan. Loh, kok Mas jadi kayak gini sih? Biar Mas tahu, ibunya Mas tidak pernah mempengaruhi aku. Dia gak ada ngomong apa-apa sama aku kok, bahkan ia tidak pernah belain dirinya sedikit pun. Canari ikut emosi. Ialah, ia gak belain dirinya karena ia sadar diri dengan kelakuannya yang pergi sama laki-laki lain, sama selingkuhannya. Dan pernah gak sih kamu nyari tahu selebihnya? Penyebab dia pergi meninggalkan suaminya, aku dan semua yang ada di rumah ini. Kamu benar-benar egosi. Ucap Canari sambil berdiri dari tempat duduknya. Lah, kamu mau kemana? Basten menatap istrinya dengan penuh pertanyaan dalam hatinya. Mau nyari tahu kenapa Ibu Tiara ninggalin kamu? Jawab Canari asal. Pasalnya mana mungkin dia nyari tahu. Sementara sebagian besar ia sudah tahu suramnya masa lalu itu antara Ibu Tiara dengan keluarga suaminya. Namun Basten sama sekali tidak mengetahui ocehan asal istrinya. Ia justru menanggapi serius perkataan istrinya. Chanari. Bentak Basten sangat terdengar keras dan kasar, hingga membuat langkah Canari terhenti dengan hati yang terasa tergores ketika mendengarkan bentakan suminya. Aku mau pulang sekarang. Jawab Canari tanpa basa-basi langsung pergi meninggalkan ruangan yang barusan dipenuhi dengan keegoisan itu. Dan tak lupa juga ia membanting pintu saat keluar. Basten tidak menghentikan langkah istrinya yang hendak mau kabur dari rumah. Karena keduanya sedang dilanda dengan emosi dan amarah. Namun hatinya masih iba langsung menyusul langkah istrinya. Canari kini sudah berada di tempat parkiran saat suaminya menyusulnya, dan posisi Canari sedang jongkok sambil menangis, sebab langkahnya terhenti karena pagar masih tertutup. Dan tindakan seperti ini sepertinya tidak berpihak pada Canari. Niatnya untuk kabur dari rumah tiba-tiba saja ada kendala. Basten yang kini sudah sampai di tempat parkir, langsung mengangkat tubuh istrinya dan memeluk tubuh yang sedang diselimuti dengan ketakutan dan tangisan itu. Maafin aku sayang. Sambil memeluk istrinya dengan penuh kehangatan. Hati seorang wanita yang sedang terluka itu, memberontak dengan pelukan suaminya, dan berusaha menjauhkan dirinya dalam pelukan suaminya. Awas! Aku benci kamu. Sentak Canari dalam pelukan suaminya yang tidak bisa mengimbangi kekuatan suaminya yang begitu kekar. Oke, tidak apa-apa kamu benci samaku. Tapi jangan lama-lama bencinya ya, entar kita gak enak kalau bercocok tanam, goda Basten yang sedang berusaha membuat kemarahan istrinya luluh. Kamu jahat. Seru Canari yang masih memberontak dalam pelukan suaminya. Basten tidak berdebat dengan suaminya, namun dalam hatinya berkata, terserah lu deh, mau ngomong apa. Udah, kalau mau kabur besok aja, entar aku antarin kamu ke rumah besok. Kalau malam ini nanti barabe deh urusannya. Ucap Basten yang masih merayu istrinya yang masih berontak ingin memilih untuk pulang malam ini. Basten yang mulai bosan melihat sikap istrinya, dengan berbagai rayuan yang tidak mempan dengan Canari, ia langsung mengeluarkan mobilnya dan mengantar istrinya ke rumah mertuanya malam itu juga. Waktu sudah menunjukkan jam 10.15, kini mereka sudah sampai di depan rumah sang mertua. Tanpa basa-basi Canari langsung turun dari mobil tanpa sepatah kata pun untuk pamit sama suaminya. Melihat tindakan itu,
Basten juga ikut turun dari mobil seolah mengikuti langkah istrinya. Lah, ngapain kamu ikut turun? Perkataan Canari masih terdengar sinis tanpa ada sedikit pun pancaran nyaman di wajahnya. Aku cuma mau numpang pipis sebentar kok. Kamu pikir aku turun untuk nyusul kamu? Perkataan Basten terdengar merayu. Canari tidak mau berdebat. Ia langsung berjalan menuju pintu masuk, sementara sang suami mengikuti setiap langkah istrinya. Setelah beberapa kali bel pintu dibunyikan, akhirnya Ibu Shirley buru-buru membuka pintu. Ada apa ini? Malam-malam begini kalian kok datang? Tanya Ibu Shirley penuh dengan kekhawatirannya. Dia takut kedatangan pasangan suami istri itu malam-malam begini membawa kabar buruk. Mau nganterin yang sedang ngambek, Bu. Jawab Basten yang berdiri di belakang istrinya. Ngapain kamu masih di sini? Pergi sono. Canari menatap tajam suaminya mendengarkan perkataan itu. Iya, sabar dong. Aku kan bilang, cuma mampir pipis bentar doang. Basten menjawab dengan santai. Namun tiba-tiba sebuah seruan dari kamar yang tidak pernah mengharapkan kehadiran Basten. Siapa yang datang, Bu? Seruan Pak Aguso. Next lagi ya guys. Happy Merry Christmas.